Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Fitriani dengan NPM 333 Di sini saya akan menjelaskan mengenai repetitive press roll forming. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Pramono selaku dosen pengampu mata kuliah material superplastis dan kepada mentor saya yakni Saudara Nasrul Salim. Adapun outline yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi percobaan, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya dunia manufaktur ini berkembang sangat cepat di berbagai negara. Dengan perkembangan teknologi ini dapat meningkatkan peluang inovasi sebenarnya dalam meningkatkan kualitas bahan untuk produksi industri. Salah satu metode yang digunakan yakni Severe Plastic Deformation yang merupakan teknologi terbaru yang memanfaatkan lebih dari satu gaya dalam prosesnya. Proses manufaktur yang dilakukan menggunakan teknologi SPD ini dapat menghasilkan material yang memiliki butir yang halus atau ultra fine grain, bahkan hingga berukuran nano, sehingga dapat meningkatkan sifat mekanik dari material tersebut. Nah, dalam teknologi SPD ini, terdapat beberapa metode yang digunakan dalam pembentukan logam seperti accumulative roll bonding, equal channel angular pressing atau ECHAP, dan high pressure torsion. Nah, teknologi SPD ini telah dikembangkan dalam proses pembentukan material, terutama pada logam dan paduannya di mana equal channel angular pressing, multi-axial forging, dan accumulative roll bonding banyak diterapkan untuk mengembangkan material berbahan komposit, namun diperlukan beberapa kali siklus yang diulang. Untuk menghasilkan material yang berkekuatan tinggi, maka dikembangkanlah nih metode baru, yaitu salah satunya repetitive press roll forming yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. RPRF ini merupakan metode penyempurnaan dari proses accumulative roll bonding dan multi-axial forging atau MAF. Nah, proses penekanan pada metode RPRF ini akan menghasilkan material dengan kekuatan yang tinggi dan sifat yang ringan tanpa siklus pengerolan yang panjang. Lalu rumusan masalah dari percobaan ini yang pertama, bagaimana tahapan proses pengerjaan material dengan metode RPRF atau Repetitive Press Roll Forming, bagaimana sifat mekanik yang dihasilkan dengan metode Repetitive Press Roll Forming, dan yang terakhir, bagaimana sih struktur mikro yang dihasilkan dengan metode RPRF. Yang terakhir, bagaimana pengaruh faktor seperti jumlah siklus, pengerolan, dan arah penambahan penguat terhadap produk yang dihasilkan dengan metode RPRF. Sebelum kita masuk ke hipotesa awal, saya akan menjelaskan sebenarnya tujuannya apa ya, gitu kan. Tujuannya ini adalah untuk mengetahui tahapan proses pada metode RPRF. Yang kedua ada mengetahui perbandingan sifat mekanik material yang dihasilkan menggunakan metode RPRF dengan metode SPD lainnya. Dan yang ketiga itu menggunakan perbandingan struktur mikro yang dihasilkan dengan metode RPRF dengan metode SPD lainnya, serta mengetahui jumlah pengerolan dan arah pemberian penguat pada produk yang dihasilkan dengan metode RPRF. Nah, hipotesa awalnya bisa teman-teman lihat juga pada slide berikut ini. Dengan adanya proses penekanan sebelum dilakukan pengerolan pada metode RPRF, maka akan dihasilkan difusi antara penguat dan matriks yang lebih baik daripada dengan metode SPD lainnya. Nah, semakin banyak proses pengerolan yang dilakukan pada metode RPRF, maka ukuran butir yang dihasilkan akan semakin halus, sehingga nilai kekerasannya semakin meningkat dan arah pemberian penguat memiliki pengaruh terhadap distribusi penguat terhadap matriks aluminium. Selanjutnya ya ini tinjauan pustaka. Nah, bisa dilihat oleh teman-teman semuanya, ini merupakan komposit aluminium, di mana aluminium matrix komposit atau AMC ini merupakan komposit yang berbasis matriks aluminium dengan menggunakan penguat berbasis keramik untuk meningkatkan sifat-sifat bahan yang digunakan pada komponen otomotif. Nah, di mana aluminium matrix komposit ini atau AMC ini memiliki sifat mekanik berupa kekuatan, gitu kan, keuletan, kepadatan, serta sifat terhadap panas dan listrik yang mudah untuk dikendalikan.
Nah, selanjutnya di sini saya akan bahas mengenai severe plastic deformation, di mana ini merupakan teknologi baru dalam pembentukan logam yang menyebabkan terjadinya deformasi plastik yang sangat besar dari suatu material, namun tidak disertai perubahan substansial dan bentuk dari dimensinya. Nah, material yang dihasilkan dengan metode SPD ini memiliki ukuran butir yang halus dengan sifat mekanik yang lebih tinggi dibandingkan material yang diperoleh dengan menggunakan metode lainnya. Hasil yang paling menonjol ini sebenarnya dari metode SPD adalah nilai kekuatan dari material yang jauh lebih tinggi sehingga akan menghasilkan struktur material yang lebih ringan. Nah, di sini bisa dilihat oleh teman-teman, di sini ada ECAP atau Equal Channel Angular Pressing, di mana ini metode manufaktur logam yang menghasilkan material berbutir halus dengan mengkombinasikan dua tegangan yang dihasilkan dari gaya tekan dan gaya tarik. Nah, proses ECAP ini dapat diterapkan pada bilet dengan ukuran yang cukup besar dan telah dikembangkan untuk beberapa aplikasi komposit. Proses ECAP ini akan menghasilkan regangan yang cukup tinggi, di mana sifat deformasi yang dikenakan adalah gaya geser yang sederhana saat material melewati cetakan dalam kompresi mesin. Ini yang kedua, akumulatif roll bonding. ARB ini metode SPD yang dikembangkan oleh Saito and Suji, yang dimana proses ARB ini dilakukan dengan pengerolan tumpukan lembaran logam yang secara berulang sehingga terjadi regangan plastik yang sangat besar. Nah, proses pengerolan ini akan dihasilkan dari regangan yang sangat besar dan menghasilkan ikatan antar pelat sehingga terjadinya penghalusan ukuran butir. Proses ARB ini dapat diterapkan pada material berbasis logam maupun komposit, di mana proses ARB ini lebih menguntungkan bila dilakukan pada temperatur yang tinggi. Nah, yang terakhir ini yang pada slide berikut ini ada gambar HPT atau Hard Pressure Torsi, di mana HPT ini merupakan metode SPD yang mengkombinasikan gaya kompaksi dengan gaya torsi. Dengan metode ini dapat dihasilkan produk dengan dimensi ukuran yang akurat. Namun, proses HPT ini memiliki kelemahan, yaitu material yang dibentuk relatif berukuran kecil dan tidak dapat diproduksi secara massal, juga struktur mikro yang dihasilkan tergantung pada penerapan tekanan serta lokasi dalam disknya. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan di sini adalah mengenai repetitive press roll forming yang akan dibahas pada percobaan ini. Nah, RPF ini merupakan metode SPD terbaru yang dikembangkan oleh Bapak Agus Pramono untuk menyempurnakan proses dari akumulatif roll bonding yang dikembangkan oleh Nobuhiro Suji dengan penambahan efek tekanan atau pressing. Metode RPRF ini menggabungkan gaya pengepresan berulang dengan gaya bergulir, di mana proses pengepresan dilakukan secara terus-menerus untuk memenuhi siklus. Nah, kompresi pada metode RPF ini memiliki dua peran penting dalam pemrosesan bahan komposit, yaitu yang pertama ada gaya pengepresan pertama yang memberikan efek pada penguat yang membentuk ikatan muka antar matriks dan penguat berpasangan. Yang kedua ada gaya roll atau gulungan, di mana memberikan kontak pada permukaan yang akan menghasilkan distribusi penguat yang tersebar ke bidang kontak komposit tersebut. Nah, bisa dilihat pada ilustrasi dari proses RPRF ini, di mana pada prosesnya dari cutting, terus masuk ke surface treatment, ada di particle sticking, lalu dilakukan press bonding, dan dilakukan rolling. Dan itu dilakukan secara berulang. Dalam penerapan aplikasi industri, ikatan pada material akan mengubah namanya menjadi pembentukan, karena jika telah diterapkan untuk aplikasi komponen tentu, maka fase ikatan akan menjadi berulang, tekan roll menjadi repetitive press roll forming. Nah, ini merupakan gambaran dari aplikasi dari RPRF atau repetitive press roll forming. Seperti yang bisa teman-teman lihat semua, bahwasannya RPF ini dapat diaplikasikan pada bidang transportasi, bidang aerospace, biomaterial, piranti elektronik, peralatan-peralatan pada bidang olahraga, dan juga pada perangkat kemiliteran seperti pada gambar berikut ini. Seperti tank militer yang membutuhkan material dengan kekuatan tinggi, namun memiliki sifat yang ringan. Selanjutnya ya, ini kita masuk ke metodologi percobaan. Nah, bisa
dilihat oleh teman-teman semuanya bahwasannya pada slide berikut ini menampilkan bahan-bahan yang digunakan pada metode percobaan. Nah, dari proses ECAP, MAF, ARB, dan RPRF dengan matriks yang digunakan ya ini berbeda-beda. Pada ECAP, nah, pada ECAP ini proses ini dilakukan untuk mempersiapkan sampel yang berupa matriks dan penguat yang dicampurkan dengan mechanical ball milling, kemudian dikompaksi dan dibungkus dengan tub tembaga dan dipanaskan di dalam furnace sekitar 400 derajat Celcius, lalu di-pressing dengan proses ECAP yang dapat dilihat pada gambar berikut ini yang ada dalam slide. Nah, selanjutnya ya ini pada slide yang sebelah kanan ya ini ada ARB atau Accumulative Roll Bonding. Nah, proses ini dilakukan dengan mempersiapkan sampel yang dipotong dengan proses grinding, lalu dilakukan pembersihan permukaan menggunakan sikat kawat dan aseton. Setelah itu kedua plat ditumpuk yang masing-masing telah diberikan penguat. Nah, pada setiap plat akan dijepit dengan menggunakan paku keling. Sampel yang telah dipersiapkan akan dipanaskan di dalam muffle furnace sekitar 400 derajat Celcius dan dilakukan penahanan. Setelah itu barulah dilakukan proses pengerolan. Nah, pada prosesnya ini dilakukan untuk gambaran prosesnya dapat dilihat pada slide berikut ini. Selanjutnya ada RPRF, di mana pada proses ini matriks yang digunakan adalah aluminium AA1100 dan penguatnya adalah silikon karbida yang dilakukan preparasi dengan pemotongan sampel matriks, kemudian dilakukan pembersihan permukaan sampel dengan sikat kawat diikuti dengan proses grinding dengan menggunakan gerinda yang kemudian masing-masing plat yang telah dibersihkan penguat akan ditumpuk, kemudian dan dilakukan penjepitan agar plat ini tidak mudah bergeser. Pemanasan sampel ini dilakukan hingga temperatur 350 derajat Celcius dan dilakukan penekanan awal selama 1 jam dengan maksimum bebannya 10 ton. Lalu dilanjutkan dengan proses rolling yang dapat dilihat pada gambar berikut ini yang sebelah kiri. Nah, untuk metode RPF ini dilakukan dengan memvariasikan jumlah siklus pengerolan dan juga arah penambahan penguat. Nah, pada proses multi-axial forging atau MAF ini dilakukan dengan mempersiapkan sampel yang telah dipotong, kemudian dilakukan pembersihan permukaan dan didapatkan permukaan yang rata dengan penyikatan yang searah menggunakan sikat kawat. Nah, setelah itu dilakukan pembersihan lagi dengan cairan aseton. Pada setiap tepi sampelnya ini dilubangin, kemudian dilakukan grinding dan penambahan penguat. Prinsip dari multi-axial forging ini adalah penempaan memutar material 90 derajat, penempaan beberapa kali pada setiap sisi. Nah, yang dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, selanjutnya hasil dan pembahasan. Dapat dilihat oleh teman-teman semua pada slide berikut ini merupakan hasil dan pembahasan dari data hasil pengujian sifat mekanik dari proses SPD, ada ECAP, multi-axial forging, dan ARB, serta RPRF. Dapat dilihat oleh teman-teman semua bahwasannya yang memiliki nilai hardness-nya yang paling tinggi, ya ini apa ada RPRF dengan ukuran butir yang paling kecil, ya ini RPF juga. Material yang diperoleh menggunakan metode RPF ini memiliki nilai kekerasan tertinggi, yaitu sebesar pada tabel berikut ini sebesar 88 Vickers hardness, sedangkan nilai kekerasan terendahnya itu diperoleh oleh multi-axial forging atau MAF sebesar 46 Vickers hardness. Hal ini dipengaruhi oleh ikatan antara matriks pada penguatan terbentuk dengan sangat baik. Nah, butir yang berukuran halus yaitu 0,9 mikron dengan menggunakan metode RPRF yang merupakan ukuran butir paling halus dibandingkan ukuran butir yang dihasilkan dengan metode ECAP, ARB, dan MAF. Adanya proses penekanan pada metode RPF ini secara berulang memberikan efek terhadap penguat sehingga dapat tertanam dengan baik.
Nah, pada matriks dan membentuk ikatan yang kuat sehingga hanya diperlukan satu kali proses pengerolan untuk menghasilkan distribusi penguat menjadi rata. Sedangkan pada metode ARB, ECAP, dan MAF ini dibutuhkan beberapa kali siklus untuk menghasilkan material berbutir halus. Namun, dengan bertambahnya nilai kekerasan komposit aluminium, akan terjadi penurunan nilai elongasi dari material. Nah, bisa dilihat pada gambar berikut ini. Pada grafik berikut ini, titik merah yang merupakan RPRF. Nah, bisa dilihat oleh teman-teman semuanya. Dengan bertambahnya nilai kekerasan komposit aluminium akan terjadi penurunan nilai elongasi dari material tersebut. Nah, pada umumnya material yang memiliki nilai kekerasan yang tinggi maka akan memiliki nilai keulatan yang rendah, di mana dengan metode MAF dihasilkan material dengan nilai kekerasan terendah yaitu sebesar 46 Victor hardness, sehingga material yang dihasilkan dengan metode MAF ini memiliki nilai keulatan lebih besar dengan persen elongasinya sebesar 8%. Sedangkan untuk metode RPF ini memiliki nilai kekerasan tertinggi yaitu 88 Victor hardness akan mengalami penurunan nilai keulatan dan menyebabkan nilai elongasinya ini menjadi lebih rendah dibandingkan dengan metode MAF yang MAF yaitu sebesar 0,5%. Nah, pada penelitian ini juga dapat diketahui bahwa material yang dihasilkan dengan metode ECAP dan RB memiliki ukuran butir yang lebih besar daripada ini bisa dilihat oleh teman-teman berikut ini. Ini struktur mikro yang dihasilkan dengan metode ECAP ini menunjukkan aluminium dengan alumina memiliki ikatan butir yang baik dibandingkan dengan metode AF. Nah, ini pada struktur mikro hasil dari metode RPF ini terdapat fenomena missing line yang merupakan fenomena hilangnya garis interface yang menunjukkan bahwa adanya ikatan yang sempurna. Nah, metode ECAP dan RB memiliki ukuran butir yang lebih besar daripada metode RPRF yang dikarenakan kedua metode tersebut membutuhkan beberapa siklus pengulangan gitu kan. Jadi untuk menghasilkan butir yang lebih halus maka dilakukan siklus pengulangan yang dikarenakan kedua metode tersebut membutuhkan untuk menghasilkan ukuran selain dari sifat mekanik dilakukan pengamatan terhadap subjek berdasarkan pada subjek juga. Nah, kita balik lagi ke struktur mikro dari hasil ECAP. Ini yang dihasilkan dengan metode ECAP terlihat serat alumina yang berwarna putih tersebut yang tersebar merata pada masing-masing sisi matriks yang menunjukkan bahwa aluminium dengan alumina memiliki ikatan butir yang baik. Nah, kalau yang gambar kedua ini adalah multi-axial forging atau MAF, di mana komposit yang digunakan aluminium silikon karbida. Bisa dilihat oleh teman-teman semuanya bahwasannya terlihat perubahan ukuran butir yang merata pada komposit aluminium dengan penguat silikon karbida dengan menggunakan metode MAF ini. Yang C, ini adalah hasil ARB. Ini terdapat banyak porositas yang mendominasi di area matriks. Hal tersebut menunjukkan bahwa difusi yang kurang baik pada aluminium dengan penguat silikon karbida menggunakan metode ARB. Lalu untuk struktur mikro yang dihasilkan dengan metode RPRF ini, pada gambar yang sebelah kanan, itu terjadi fenomena missing line yang merupakan fenomena hilangnya garis interface yang menunjukkan bahwa adanya ikatan yang sempurna akibat dari proses pengerolan sehingga dapat meningkatkan sifat mekanik material tersebut. Nah, sehingga dapat diketahui dengan metode RPRF ini dapat dihasilkan proses difusi yang sempurna. RPRF ini merupakan metode yang
metode yang menyempurnakan proses metode RB yang dilakukan dengan tujuan mengurangi proses siklus pengerolan untuk menghasilkan material dengan sifat mekanik yang tinggi. Nah, pada metode RPRF ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi produk yang dihasilkan seperti jumlah siklus pengerolan, dan juga arah penambahan penguat pada matriks aluminium. Nah, pada gambar berikut ini merupakan partikel penguat dapat terdistribusi hampir sempurna ke dalam matriks, sehingga dengan adanya penambahan partikel penguat dengan 6 siklus pengerolan dapat menghalangi tegangan dari permukaan ke dalam matriks aluminium, dan dengan arah pemberian penggunaan secara campuran didapatkan sifat mekanik yang lebih baik. Nah, kesimpulannya adalah metode repetitif press roll forming merupakan salah satu metode terbaru teknologi SPD yang menyempurnakan proses akumulatif roll bonding dengan penambahan efek penekanan sebelum dilakukan pengerolan, sehingga dengan metode RPRF dihasilkan distribusi ukuran partikel yang lebih halus dan merata dibandingkan metode SPD lainnya. Nah, dengan metode RPF ini yang menghasilkan sifat mekanik material yang tinggi dan juga ringan, maka materialnya dapat dimanfaatkan sebagai komponen dari aerospace, transportasi, biomaterial, dan juga perangkat kemiliteran. Berikut referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.